Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai pengajian kita dengan mengutip sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, penulis sirah Nabi yang pertama, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa setelah perang Hunain, Rasulullah membagi-bagikan ghanimah lebih banyak kepada orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ansor yang membela Nabi sejak hijrah ke Madinah dinomor duakan. Dan terjadilah proses ketidaksukaan di kalangan Ansor terhadap kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutus Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka untuk menyampaikan protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna hadal hayya minal ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadal fay alladhi qasamta fi qawmih wa a'tayta ataya idaman fi qabailil arab wa lam yakun fi hadal hayy minal ansar syai'a. Kata Sa'ad bin Ubadah, ini kabilah-kabilah dari Ansor, hatinya merasa tidak enak karena apa yang kau lakukan dalam pembagian fai, pembagian ghanimah kepada orang-orang Arab. Kau berikan kepada mereka bagian yang besar, sementara orang-orang Ansor hampir tidak mendapat sedikit pun. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, "Fa'aina anta min dzalika ya Sa'ad?" Kamu sendiri berpihak kemana, hai Sa'ad? Ia berkata, "Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumihi." Ya, aku termasuk bagian dari kaumku, yaitu aku bergabung dengan mereka. Lalu Rasulullah memerintahkan agar orang-orang Ansor dihimpunkan. Dan setelah mereka berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan membaca hamdalah dan pujian kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Wahai orang-orang Ansor, sudah sampai kepadamu pembicaraan di antara kalian bahwa kalian merasa tidak enak terhadap tindakanku, bahwa kalian memprotes kebijakanku. Alam atikum dhalalan fahadakumullah. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat, lalu Allah tunjuki kalian. Aku dapatkan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kalian. Aku dapatkan kalian bermusuhan satu sama lain, kemudian Allah jalin hubungan kasih sayang dalam hatimu." Mereka orang-orang Ansor semua sentak menjawab, "Bala Allahu wa rasuluhu aman wa afdal." Benar, Allah dan Rasulnya memang lebih utama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu mau menjawab begini, wahai orang-orang Ansor? Kenapa tidak kalian jawab, dengan apa kami harus menjawab engkau ya Rasulullah? Allah dan Rasulnya lebih tahu dan lebih utama. Kenapa kalian tidak jawab?" Kata Rasulullah, "Demi Allah, lau syi'tum lakultum falasadaqtum wala sadaqtum. Demi Allah, kalau kalian mau,
kalian pasti berkata yang akan aku benarkan dan akan dibenarkan. Kenapa kalian tidak berkata kepadaku, ataina mukadzaban fasodakna. Dahulu engkau datang ya Rasulullah dalam keadaan didustakan oleh kaummu, lalu kami benarkan kau. Wa makhzulan fanasarnak. Dulu engkau dihianati, diabaikan, dan kami menolong kau. Wa taridan fa'awainak. Dahulu engkau terusir, lalu kami berikan perlindungan. Wa ailan fa'asainak. Dahulu engkau menyendiri dan kami yang menemanimu. Awajadtum ya ma'saral ansari fi anfusikum. Apakah kamu merasa tidak enak dalam hatimu karena apa yang aku bagikan kepada mereka berupa hal-hal yang duniawi? Ya ala tardawna ya ma'saral ansar ayadhaban nas bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ila rihalikum fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih laula al-hijrah lakuntum ra'an minal ansar walau salakan nasu sya'ban wa salakat al-ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak suka wahai Ansor kalau orang-orang pulang ke kampungnya dengan membawa kambing dan unta dan kalian pulang ke tempat tinggal kalian bersama Rasulullah? Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sekiranya tidak ada hijrah, aku pasti salah seorang di antara orang Ansor. Sekiranya manusia menempuh satu jalan dan orang-orang Ansor menempuh jalan yang lain, aku akan mengikuti orang-orang Ansor. Allahumma rahmi al-ansar wa abna al-ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu kepada orang Ansor dan kepada anak-anak Ansor dan kepada anaknya anak-anak Ansor. Mendengar ucapan Nabi itu, fabakal qaum hatta akhdulu lihahum. Menangislah orang-orang Ansor sampai janggut mereka basah dengan air mata mereka. Dan mereka berkata, radina bi Rasulillah. Kami ridho dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari peristiwa ini sebetulnya ada pelajaran yang sangat berharga. Rasulullah adalah orang yang menetapkan syariat setelah Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Islam, Rasulullah disebut syari'. Rasulullah ditetapkan untuk menetapkan syariat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Nabi dan jauhilah apa yang dicegah oleh Nabi. Atau atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi ketika Rasulullah membagi-bagikan ghanimah dan fai kepada orang-orang Arab dari Mekah, ketika orang-orang Ansor kemudian protes, lihat Muhammad sekarang mendahulukan kaumnya sendiri daripada kita. Ketika protes itu datang, Rasulullah menjelaskan bahwa di balik kebijakannya itu ada maksud Rasulullah, yaitu ia ingin menjinakkan hati orang-orang Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia pembagian fai itu, ada rahasianya di balik itu, yaitu adalah tata atau salah satu prosedur yang diciptakan Nabi untuk menarik hati mereka, lijal bimawaddatihim, untuk merebut hati mereka. Tetapi para sahabat tidak mengerti rahasia itu.
dan mereka memprotesnya. Setelah Rasulullah menjelaskan mengapa beliau dahulukan orang-orang Quraisy itu, karena mereka termasuk mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya itu lagi dicinakan, barulah sahabat-sahabat itu faham dan mereka memilih untuk bergabung kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menangis sebagai tanda penyesalan mereka dan sebagai tanda kejahilan mereka tentang rahasia dari syariat itu. Rahasia syariat Islam itu oleh para ulama, asror al-ahkam, rahasia dari hukum-hukum Islam itu oleh para ulama disebut sebagai maqasidus syari', maksud dari pembuat syariat, atau juga disebut al-maqasid asy-syar'iyyah al-islamiyah, istilah yang panjang. Jadi maksud dari syariat Islam, atau lebih pendek lagi disebut maqasidus syariah, itu maksud syariat. Jadi setiap yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat, atau yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai syariat, adalah bagian dari, di baliknya itu ada rahasia, ada maksud, cara mengapa harus dilakukan satu perbuatan di dalam hukum Islam. Nah, itu yang kita sebut maqasidus syariah, atau maksud dari syariat. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, para sahabat mengambil jalan yang berbeda-beda dari Arafah ke Mina. Ada berbagai cara dikemukakan di hadapan Nabi tentang cara-cara ibadah haji mereka. Seperti dilaporkan oleh Ibnu Abbas kepada kita. Ada yang berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami bercukur dulu dan baru berkurban." Nabi bersabda, "If'al la haraj." Lakukan, nggak ada sulitnya, nggak ada salahnya. Yang satu lagi berkata, "Ya Rasulullah, saya tawaf dulu di Baitullah dan baru saya kembali ke Mina untuk melempar." If'al la haraj, kata Rasulullah. Lakukan, tidak ada salahnya. Ada lagi yang bilang, "Saya berkurban dulu dan baru saya melempar." If'al la haraj. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu semua pasti ada rahasianya, yaitu beliau tidak ingin menjadikan ibadah haji itu sebagai satu kesulitan. Beliau memberikan berbagai alternatif untuk ibadah haji, dan karena waktu itu juga para sahabat ketika menemukan bahwa cara haji mereka itu berlain-lainan, mereka mulai bertengkar di antara mereka. Ana aswabu minka, katanya, atau nahnu aswabu minka, kami lebih benar dari engkau. Yang satu lagi berkata, kami lebih benar dari engkau. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh kamu bertengkar dalam peristiwa haji. Rahasia dari berbagai alternatif haji itu yang kita sebut maqasidus syariah, atau al-maqasid asy-syar'iyyah al-islamiyah. Inti dari ajaran Islam, ruh dari ajaran Islam adalah bahwa hukum-hukumnya ditegakkan di atas maqasid asy-syar'iyyah. Saya ingin menjelaskan pendapat para ulama tentang pentingnya maqasidus syar'iyyah. Asy-Syatibi, salah seorang ulama besar ahli usul fikih, dalam kitab Al-Muwafaqat menyebutkan bahwa bahwa al-maqasid, jadi itu rahasia dari ibadah-ibadah, atau maksud Tuhan dalam menetapkan ibadah itu, maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan syariat itu, kata Asy-Syatibi,
adalah al-maqasid arwahul a'mal. Maqasid syariah itu adalah ruhnya amal-amal kita. Dan fa innal ujba kullil ujbi ay ya'ishan nasu bila maqasid atau bila arwah. Dan yang paling ajaib dari segala yang ajaib ialah kalau manusia menjalankan agamanya itu tanpa memahami tujuan syara di balik itu. Ai bila arwah, yaitu tanpa arwah. Fal fikhu bila maqasid, fikhun bila ruh. Fikih tanpa memahami maksud syara adalah fikih tanpa ruh, fikih tanpa jiwa. Wal faqih bila maqasid, faqihun bila ruh. Dan kalau ada ulama ahli fikih yang menetapkan hukum fikih tanpa memperhatikan tujuan syara atau maqasid syar'i, itu faqih atau ulama tanpa ruh. Illam nakul innahu laisa bifaqih. Kalau kita tidak menyebut sebetulnya mereka bukan faqih. Jadi inti seorang ulama ketika menetapkan hukum fikih adalah memahami maqasidus syar'iyyah. Maksud dari syara itu. Apa maksudnya agama itu dengan seluruh ketetapannya? Maka para ulama ahli fikih dengan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, maksudnya bahwa agama ini didatangkan untuk mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi untuk mendatangkan kebaikan bagi makhluknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta. Jadi seluruh ajaran Al-Quran dimaksudkan untuk mengungkapkan kasih sayang Allah kepada manusia. Bahwa apa yang ditetapkan Allah adalah tajaliyat dari kasih sayangnya kepada kita. Karena itu Allah sebutkan dalam alasan-alasan atau rahasia mengapa misalnya di dalam puasa ditetapkan bahwa dalam perjalanan kita harus berbuka puasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita berada dalam perjalanan atau sakit, maka kamu harus puasa pada hari-hari yang lain. Mengapa Allah tetapkan itu? Apa rahasianya? Di ayat Al-Quran menyebutkan rahasianya setelah itu, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agar agama itu mendatangkan kemudahan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kalau puasa dalam perjalanan ada banyak gangguan terhadap puasa. Ini bukan masalah soleh atau tidak soleh, tapi masalah apakah agama itu memberatkan atau tidak memberatkan baginya. Para ulama sekali lagi menetapkan maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan dari syariat itu secara terperinci. Tetapi secara singkat, tujuan dari agama, tujuan dari syariat seperti disebutkan dalam kitab yang saya baca hari ini, yaitu Al-Madkhal ila Maqasid. Saudara-saudara, atau membahas kepada saudara beberapa kitab tentang al-maqasid syariah. Ini juga hanya madkhal saja, hanya penghantar saja kepada apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Balik lagi, kita harus mengamalkan ajaran agama dengan memperhatikan apa rahasia dari ajaran agama itu. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Arafah menuju Mina, melewati Muzdalifah, dan beliau tidur di situ. Ini kita sebut wukuf, kadang-kadang disebut wukuf yang kedua. Wukuf yang pertama di Arafah, wukuf yang kedua di Muzdalifah. Terjadi perbedaan di antara beberapa madhab.
apakah wukuf di Muzdalifah itu wajib, sunnah, atau mubah aja. Karena ada riwayat, datang seorang penggembala kambing sampai di Muzdalifah. Dan dia berkata, ya Rasulullah, saya harus mengurus kambing saya yang ditinggalkan di kampung saya. Apa bolehkah saya nanti datang aja ke Mina tanpa tidur dulu di Muzdalifah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukan saja, pulanglah kamu. Lalu Rasulullah juga menyuruh orang tua, perempuan-perempuan menuju Mina. Tadi terjadi perdebatan apakah wajib atau tidak. Tetapi kita harus lihat di balik ajaran itu ada rahasianya, yaitu yang dituliskan juga dalam ayat dalam surat Haji, yaitu Allah tidak ingin menjadikan agama ini dalam kesulitan. Jadi lakukanlah agama itu dengan segampang-gampangnya. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Dan kalau itu mendatangkan kesulitan, maka kita harus meninggalkan kesulitan itu untuk memilih alternatif lain di dalam beragama. Saya ingin riwayatkan lagi ini sebuah hadis, atau saya ingin mengutip tadi pendapat dari Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Jadi agama tanpa memahami maqasid asy-syar'iyyah itu agama tanpa ruh. Fikih tanpa pemahaman itu malahan bukan fikih sama sekali. Saya kutip juga dari ulama besar lainnya, Syah Waliullah Ad-Dakhlawi, yang berkata, wa aulal ulumish syar'iyyah an akhiriha fi ma'ra wa a'laha, dan ilmu syariat yang paling pertama dan dan saya pikir juga yang paling tinggi adalah wa'ala manzilatan, yang paling tinggi kedudukannya, wa'azamuha miqdaron, yang derajatnya paling luhur, huwa ilmu asrariddin, yaitu ilmu tentang rahasia-rahasia agama. An al-bahithi an hijajil ahkam wa lamiyatiha wa asrari khawasil a'mal wa nakatiha. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi dalam agama adalah ilmu rahasia-rahasia agama, yang meneliti tentang alasan-alasan hukum dengan perinciannya, tentang rahasia-rahasia amal tertentu dengan detail-detailnya. Idh bihi yasirul insan ala basiratin fima ja'a bihi syar'. Karena dengan ilmu itu orang akan mengerti untuk apa syariat itu ditugaskan kepada kita. Seorang ulama besar lainnya dari madhab Maliki yang kurang begitu dikenal di antara kita, seorang ulama yang secara khusus menulis buku Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah adalah Ibnu Ashur, ulama dari Tunisia. Pahamnya mungkin sebagian besar akan dianggap di sini sebagai faham liberal. Ia meletakkan pemahaman tentang syara itu dalam konteksnya ketika syara itu dijalankan, ketika syariat itu dibebankan kepada mukallaf, kita harus melihat dalam konteks apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dalam konteks apa ayat Al-Quran itu turun. Karena kalau tidak memahami rahasia ini, kita akan berbuat yang menimbulkan kerusakan di bumi. Misalnya ayat Al-Quran, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu
menemukan mereka. Kalau ayat ini kita ambil tanpa memperhatikan konteksnya, kita semua menjadi teroris. Dan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin sekarang menjadi laknatan lil alamin. Hanya karena tidak memahami rahasia itu. Ibnu Asyur mengatakan bahwa ayat itu turun hanya pada waktu perang. Pada waktu yang lain Al-Quran mengatakan la ikroha fiddin faqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama dan sudah jelaslah kebenaran daripada kesesatan. Kata Ibnu Asyur, dia ulama besar, pernah menjadi rektor atau dosen di Universitas Zaitunah di Tunisia, dan ada beberapa peristiwa besar yang menunjukkan keberaniannya untuk menjelaskan hukum-hukum Islam di hadapan penguasa apapun, dan pada saat yang sama juga menjelaskan kadang-kadang pendapatnya yang kontroversial di hadapan para ulama-ulama konservatif yang menghujatnya. Sebelum saya melanjutkan, saya harus berbicara dulu dengan kru di sini. Ini sampai jam berapa sebetulnya? Tadi tidak dirundingkan sampai jam berapa? 1 jam. Hah? 1 jam berapa? Setengah jam lagi, Ustaz. Setengah jam lagi. Dan apakah ada acara tanya jawab dari hadirin untuk kita? Kalau Ustaz bersedia bisa via Ya. Kalau Ustaz bersedia kita bisa tanya jawab melalui online. Oke. Jadi kalau begitu saya akan menutup pembicaraan ini dengan 5 menit saja, kemudian sisanya untuk tanya jawab. Jadi saudara bisa menyampaikan beberapa pertanyaan atau hujatan juga terhadap saya berkaitan dengan maqasidu syariah. Nah, saya tadi sedang mengutip Ibnu Asyur. Kata Ibnu Asyur, mengabaikan maqasid syariah, mengabaikan maqasid syariah adalah, atau mengabaikan maqasidus syariah, kalau pakai alif lam sebetulnya al-maqasid asy-syar'iyyah, tapi kalau tidak pakai alif lam diidhofahkan kita menyebut maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah salah satu di antara sebab yang penting. Mengabaikan maqasid syariah adalah salah satu sebab yang sangat penting, wahidan minal asbab ar-ra'isiyah fi takhallufil fikhi wa jumudih, untuk keterbelakangan fikih dan kebekuan fikih. Karena itu katanya, malah menurut Syekh As-Sahid Muhammad bin Abdul Kabir Al-Katani, inna min asbabi inkhitatil millah dzikrul ahkami mujarradatun an asrariha. Di antara sebab-sebab runtuhnya agama ialah menegakkan hukum tanpa memperdulikan rahasia-rahasia di balik hukum itu. Saya akan menutup paling tidak dengan 2 cerita di dalam sejarah. Satu, pada zaman Ibnu Hajar al-Asqalani terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Lalu para ulama-ulama memutuskan untuk berdoa, bermohon kepada Allah, berkumpul di masjid, menyampaikan doa-doa mereka, dan tetap menjalankan sholat berjamaah bersama-sama. Tetapi kemudian wabah itu malah makin meningkat, lebih banyak. Sekarang asalnya ratusan, setelah sholat bersama memohon pertolongan Allah itu jumlahnya meningkat menjadi ribuan. Saya tidak tahu karena Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menceritakan jenis wabah itu apa. Dalam istilah bahasa Arab biasa disebut ta'un aja. Sehingga salah satu judul dari kitabnya yang memuat ini judulnya ada ujungnya ta'un. Jadi mengatasi ta'un dengan doa. Kemudian kata Ibnu Hajar, di Mesir juga pernah terjadi
peristiwa yang sama pada abad ke-5 Hijriah, dan orang-orang dianjurkan untuk puasa 3 hari. Setelah puasa mereka pergi ke padang pasir, kemudian di tengah-tengah keheningan padang pasir di bawah langit, di bawah atap langit mereka berdoa bersama-sama sambil menangis. Dan setelah itu wabah itu katanya hampir menghabiskan seluruh penduduk Mesir. Nah, di sini sebetulnya ada dua faham, yaitu satu faham ingin berdoa, tetapi dengan tidak mengacuhkan rahasia di balik doa itu. Bahwa doa kita sampaikan dengan tetap memperhatikan rahasia-rahasia untuk pencapaian doa itu. Tidak mungkin saudara berdoa untuk lulus ujian dan kemudian tidak datang ke tempat ujian. Untuk pasti saudara tidak lulus, kecuali sekarang ketika ujian itu dihapuskan. Dan yang kedua, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi satu saat Ibnu Abbas hujan lebat, dan Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya, kamu teriakan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu berteriak dalam adzan kamu, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Hadis ini yang kemudian menjadi dasar sekarang di Saudi, setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diteriakan sallu fi buyutikum, karena waktu itu hujan lebat. Dan katanya beberapa orang di sekitar Ibnu Abbas memprotes itu, yunkiruna, memprotes, kalau dalam penjelasan secara hadisnya, memandang bahwa keputusan Ibnu Abbas untuk meniadakan sholat Jum'ah atau salat berjamaah karena hujan yang lebat adalah penentangan terhadap agama. Jadi kemudian Ibnu Abbas berkata, ada orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melarang, yang melakukan itu di sholat berjamaah atau sholat Jum'ah, tapi sholatlah di rumah-rumah mereka. Sallu fi buyutikum. Lalu apa alasan rahasianya mengapa dibolehkan sholat di rumah dan tidak berjamaah? Kata Ibnu Abbas, saya tidak suka melihat orang berjalan di atas lumpur atau dalam banjir, kemudian kaki mereka tergelincir. Dengan alasan sederhana itu saja, sholat Jum'ah bisa ditiadakan. Apalagi kalau sholat Jum'ah itu menimbulkan kerusakan dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Saya lupa untuk menyimpulkan pendapat para ulama bahwa inti dari maqasidus syariah adalah jalbul maslahah wa dar'ul mafsad. Jadi apa saja yang menimbulkan kerusakan adalah bertentangan dengan tujuan agama. Beberapa ulama malah menetapkan bahwa perjalanan seorang yang menderita COVID-19, sekarang ini COVID-19, kalau dia berjalan sambil membawa virusnya, ia sedang melakukan perjalanan kemaksiatan dan hukumnya durhaka karena perjalanannya mendatangkan kerusakan kepada orang lain, mendatangkan mafsadah. Jadi kita tidak ingin kawan-kawan kita sekarang menjadi carrier dari COVID-19 hanya dengan alasan kami tidak takut Tuhan dan kami ingin menjalankan agama. Dan perang itu sebetulnya kata para ulama ahli usul fikih menyebabkan runtuhnya agama dan menyebabkan hukum-hukum agama nanti ditinggalkan orang. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah ruhnya agama itu sebenarnya? Menurut dalam hubungannya dengan pembahasan yang kita bicarakan, ruh agama ialah pemahaman terhadap maksud-maksud Allah menetapkan hukum-hukumnya itu.
Hukum-hukum agama itu dalam pembagian para ulama bukan hanya hukum fikih, juga hukum keyakinan atau al-i'tiqadat. Jadi kalau keyakinan atau keimanan itu didasarkan kepada prinsip maqasidus syar'iyyah, itu berarti akidah kita adalah akidah yang ada ruhnya. Misalnya, apakah seorang beriman atau tidak beriman? Lihat apa definisi iman menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita sebut maqasid syariah dalam urusan akidah. Misal Rasulullah berkata, misalnya, wallahu la yu'min man bata syub'anan wa jaruhu ja'iun bijanbih. Demi Allah, mereka tidak beriman kalau tetangganya kenyang sementara kalau tetangganya kelaparan sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Jadi seorang mukmin adalah orang yang berakhlak dengan baik. Jadi seorang itu disebut tidak beriman bukan karena mengikuti keyakinan yang berbeda dengan kita. Seorang itu tidak beriman kalau dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali kalau kita perhatikan hadis-hadis la yu'min, tidak beriman kamu, tidak beriman kamu, itu biasanya berkaitan dengan perhatian kepada orang lain. Sampai kata mukmin itu artinya dalam bahasa Arab yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan rasa aman. Jadi kalau seorang itu menyebut dirinya mukmin dan orang lain kafir, itu sebetulnya dia sudah bukan mukmin lagi. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Malaysia. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah maqasidus syariah adalah yang dirumuskan dalam ad-daruriyah al-khamsah, yaitu hizbul akal, hizbul nafs, hizbul din, hizbul mal, dan seterusnya? Ya, tadi kita tidak sempat sampai kepada pembagian al-maqasid asy-syar'iyyah karena keterbatasan waktu, dan ini akan merupakan serial pengajian kita. Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi intinya yang pokok dari maqasid syar'iyyah itu adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, atau jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah, mengambil kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kalau ada pilihan di antara dua hal, maka harus didahulukan mendatangkan kebaikan daripada keburukan. Sebut jalbul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Sholat berjamaah itu kebaikan, tapi pada saat seperti ini itu akan mendatangkan kerusakan. Jadi dahulukanlah pertimbangan mendatangkan kerusakan daripada menjalankan kewajiban. Nah, itu yang pokok dari maqasid syariah itu. Nanti ini diperinci. Ada al-maqasid asy-syar'iyyah ad-daruriyah yang ditanyakan tadi. Jadi itu maksud syarat yang very necessary. Artinya yang mutlak itu harus dilakukan. Jadi itu yang terkenal 5 itu. Mungkin itu akan jadi pembicaraan kita pada waktu yang akan datang. Menjaga diri, sementara menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga agama. Urutan-urutannya diperdebatkan, diikhtilafkan di antara para ulama. Tetapi ya itu akan jadi pembahasan kita. Di samping itu ada yang disebut sebagai maqasid syariah at-tahsiniyat. Kalau itu hanya dururiyat, itu tidak bisa tidak. Kalau tahsiniyat itu mendatangkan kebaikan, tapi tidak dururi lah, tidak terlalu mengikat kita seperti yang pertama. Umumnya para ulama hanya menyebut al-maqasid asy-syar'iyyah itu pada yang 5 itu. Pada al-maqasid asy-syar'iyyah ad-daruriyah, dan tidak memasukkan an-tahsiniyah. Sekali lagi, itu mungkin kita jelaskan pada pengajian yang akan datang. Kita harapkan saudara tetap bersama kami pada malam Rabu minggu depan. Ada 2 pertanyaan yang bisa digabungkan.
bagaimana metode yang tepat agar tetap konsisten di tengah arus dan polarisasi kontraproduktif? Yang nyambung dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana menjalani kehidupan di tengah umat yang multi mazhab? Ya. Tapi kita sekali lagi maqasid syariah. Kata Asy-Syatibi, maqasid syariah itu ternyata bukan hanya ajaran Islam. Seluruh agama bertemu di sini. Jadi bahwa agama itu harus mendatangkan kasih sayang, bahwa agama itu harus mendahulukan kemaslahatan daripada kerusakan, itu bukan hanya ajaran Islam. Dan disitulah kita bertemu. Di antara dalil untuk al-maqasid asy-syariah adalah hadis yang terkenal itu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak itulah yang merupakan perwujudan dari maqasid syariah. Jadi karena itu yang mempersatukan kita, maka kita tidak akan diombang-ambingkan oleh pendapat-pendapat yang berlainan. Kita dipersatukan di situ. Mungkin dari kalimat jalbul masalih muqaddamun ala dar'il mafasid, itu sebetulnya dari kalimat itu saya merumuskan menjadi judul buku saya, dahulukan akhlak daripada fikih. Artinya kalau faham fikih kita, sekali lagi faham fikih kita hanya bersambung dengan fikih. Jadi bukan meninggalkan fikih, tapi meninggalkan fikih kita kalau itu bertabrakan dengan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana barometer maslahat dalam syariah? Apa barometer maslahat dalam syariah? Tadi udah ditetapkan itu yang 5 itu. Tapi barometer yang paling utama, saya mengulang-ulang itu mudah-mudahan menjadi nempel dalam ingatan kita. Barometer utamanya 1. Yang kalau 1 atau diperinci jadi 5. Yang 1 itu ialah selalulah kita menjaga kemaslahatan. Dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kamu menimbulkan kerusakan ba'da islahiha, setelah adanya kemaslahatan di situ. Jadi kalau orang sudah berada dalam kebaikan, dalam suasana damai, janganlah kamu memprovokasi orang sampai terjadi peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata, ada satu kalimat, kemudian kalimat itu tersebar dan menyebabkan ada orang yang terbunuh karena kalimat itu, maka si pengucap kalimat itu menanggung dosanya. Artinya dia menimbulkan kerusakan karena kalimat-kalimat yang diucapkannya. Dan banyak contoh-contoh ketika kita tadi mencari parameter apa yang harus dijadikan ukuran, lihatlah, kata. Ada salah seorang ulama, saya lupa lagi, tapi dia menyebutkan, kalau nggak salah juga Asy-Syatibi juga, kalau kamu mau melakukan sesuatu, lihatlah apakah kelakuan kamu itu mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kerusakan. Walaupun itu pandangan kamu tentang agama. Misalnya, kamu melihat bahwa kamu ingin menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Tapi kamu lihat, kalau kamu mengusulkan itu akan terjadi kerusakan yang besar. Kamu tinggalkan itu. Walaupun ada ketentuan, menurut kamu ada ketentuan agama di balik itu. Itu parameternya. Kalau yang 5 itu, saya ulangi lagi lah. 1 itu apa? Agama, memelihara agama. Jadi apakah hukum itu memelihara agama? Ini rada mirip-mirip Immanuel Kant itu dalam teori etisnya. Jadi kamu lihat apakah apa yang kamu lakukan itu menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kemaslahatan. Itu teori etik kan. Walaupun dia menyebutnya sebagai kategorische imperatif. Jadi kalau misalnya katakan
Kamu bingung apakah kamu harus bayar utang, apakah tidak bayar utang itu baik atau tidak. Kamu bayangkan kalau semua orang tidak bayar utang, apa yang akan terjadi di dunia ini? Kerusakan. Maka jangan lakukan itu. Kalau bayar utang itu mendatangkan kemaslahatan, bayangkan semua orang menjalankan itu. Nah, oleh para ulama, nanti parameternya tadi disebutkan dalam parameter, ada 2 macam parameter itu, yang tahsiniyat dan doruriyat. Sekali lagi kita akan membicarakan itu pada pertemuan yang akan datang. Jadi jumpalah dengan saya pada pertemuan yang akan datang untuk menemukan parameter yang lebih jelas. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih atas perhatian saudara, dan semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.